Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Saya harapkan kalian dan kita semua sehat selalu dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Pak Senal, pengampu mapel PKWU rekayasa kelas 10 semester 1 ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke perencanaan usaha rekayasa teknologi transportasi dan logistik. Kemudian ini kita masuk ke KD yang berikutnya, yaitu KD 3.3 menganalisis sistem produksi, produk transportasi dan logistik berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian untuk keterampilannya memproduksi produk transportasi dan logistik berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi untuk materi sekarang kita sudah masuk ke materi sistem produksi ya, atau proses pembuatan. Ya, inilah mungkin yang membedakan antara mapel PKWU dengan mapel-mapel yang lain. Jadi di mapel PKWU ini harus ada suatu produk yang harus dibuat ya. Kalau mapel yang lain mungkin hanya sebatas teori ya, tapi tidak semua mapel ya, tidak semua mapel. Oke, untuk perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik ini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ya. Yang pertama adalah fungsi produk, penggunaan produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis dan harga jual. Jadi ketika kita nanti akan membuat atau memproduksi suatu produk transportasi dan logistik, ini berapa hal yang harus diperhatikan ini ya. Yang pertama fungsi. Jadi produk teknologi transportasi dan logistik itu nanti fungsinya untuk apa ya, fungsinya untuk apa. Fungsinya itu harus, setelah fungsinya jelas untuk apa, tentu saja nanti produknya ya, produk teknologinya ini kan harus disesuaikan dengan fungsi tersebut ya. Secara mekanik ini harus disesuaikan. Oh ternyata kok fungsinya kok mengangkut, oh berarti nanti produk transportasinya berarti ya ya seperti transportasi pengangkut ya, ada wadahnya yang diangkut itu apa, misalnya kok ukurannya segini ya, berarti wadahnya harus disesuaikan. Jadi kita harus tahu dulu fungsinya. Yang kemudian materialnya ya, material untuk bahan baku daripada produk yang akan kita buat itu bagaimana, mudah nggak untuk mendapatkannya, ada nggak di sekitar kita gitu ya. Kalau mudah berarti mungkin berarti harganya tidak terlalu mahal ya untuk mendapatkan material. Kalau jauh berarti kita harus mengeluarkan ongkos yang cukup besar. Jadi ini harus diperhitungkan material ya. Jadi harus dipertimbangkan. Kemudian teknik ya, tekniknya ini juga harus teknik pembuatannya ya, teknik pembuatannya ini harus diperhitungkan juga. Nah, sulit apa tidak, cara-caranya bagaimana ya, teknisnya itu seperti apa, nah, ini harus tahu dulu. Jangan sampai kita membuat suatu produk tapi teknisnya tidak tahu, proses pembuatannya tidak tahu, alurnya nggak tahu. Kemudian nilai estetis ya, nilai estetis atau keindahannya ya. Kemudian harga jualnya ini juga harus diperhitungkan. Jadi produk rekayasa setelah jadi ini harus memperhatikan secara garis besar itu ada 3, yaitu faktor fungsi dan teknis ya, kemudian
estetis dan ergonomi. Estetis itu berarti faktor keindahan ya, kemudian ergonomi itu adalah faktor kenyamanan. Jadi produk rekayasa itu tidak hanya difikirkan fungsinya saja, tapi unsur keindahannya juga harus ada. Contoh misalnya produk rekayasa seperti handphone. Secara garis besar fungsi handphone itu sudah hampir sama antara produk yang satu dengan produk yang lainnya ya, bisa WA, bisa telepon, bisa SMS misalnya, semuanya serba bisa. Tapi ada satu produk yang harganya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, padahal semuanya bisa semua itu. Tapi kenapa itu kok harganya kok masing-masing? Nah, kadang estetisnya ya, looknya bagaimana, bentuk pegangannya gimana di tangan, pas apa tidak, itu estetis dan ergonomi, dan kenyamanannya, security-nya bagaimana. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhitungkan atau pertimbangkan ketika kita membuat suatu produk rekayasa apapun ya. Ya, tahap perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik ya. Kita harus tahu dulu yang sering kita sebut logistik itu apa sih? Ini adalah proses perancangan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Jadi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya ya. Semuanya pokoknya memastikan penyimpanan yang efektif dan efisien suatu produk, atau dalam hal ini adalah bahan makanan ya, menjamin bahan makanan itu sampai ke tujuan dengan kalau bisa cepat, efisien ya, tapi tentu saja tidak merusak yang barang yang dibawanya. Itu logistik ya. Proses perancangan produk diawali dengan identifikasi masalah, pencarian ide solusi, dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide. Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk rekayasa yang akan dibuat. Dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Jadi seperti di awal-awal kita sudah membahas bahwa ilmu rekayasa itu adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, untuk menjawab segala permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi ilmu rekayasa hadir ini ketika ada masalah. Di masyarakat ada kesulitan di bidang transportasi ya, transportasi logistik. Masalahnya adalah medannya seperti ini kan gitu ya, yang dibawa misalnya adalah telur, itu kan masalah. Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita harus mencari ide dan solusinya ya. Nah, sekali lagi, siapa yang bisa mencari ide dan solusi? Tidak semua orang bisa mencari ide dan solusi ya, apalagi sampai peluang bisnis. Adalah mereka-mereka yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi. Siapapun mereka yang sudah memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, pasti mereka akan berusaha dengan sangat keras ya, untuk menciptakan ide-ide ya, menciptakan ide-ide untuk yang nantinya akan bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu. Makanya jiwa wirausaha itu sangat penting sekali. Makanya Pak Seinal sering bilang bahwa belajar wirausaha yang paling sulit adalah membentuk karakter jiwa wirausaha. Cari ide yang sangat sulit ya. Dilanjutkan dengan pembuatan gambar. Setelah ide baru kemudian pembuatan gambar atau desain atau sketsa. Kemudian setelah sketsa tersebut dibuat, baru kemudian cari yang terbaik ya, sketsa yang terbaik yang sesuai dengan fungsinya, yang sesuai dengan produk yang akan dibawanya. Kemudian
dikembangkan menjadi produk rekayasa yang akan dibuat. Dan kemudian setelah itu persiapan produksi dan proses produksi atau proses pembuatan. Jadi diawali dari ide ya, untuk membuat suatu produk itu setelah ada masalah, kemudian ide, kemudian dilanjutkan dengan proses desain atau menggambar ya, sketsa, kemudian dikembangkan ke proses pembuatan. Ya, oke. Ya, yang pertama identifikasi masalah ya, tadi sudah di awal sudah dijelaskan, ini kita perjelas lagi. Misalnya ada masalah konsumen membeli 4 buah jus buah dalam gelas plastik dan akan membawanya ke rumah ya. Bagaimana agar konsumen dapat membawa dengan nyaman dan jus buah dalam gelas tidak tumpah? Kemudian ada masalah lagi, sebuah usaha catering harus membawa 100 buah piring makanan dan 100 pasang sendok garpu untuk sebuah pesta kebun atau pesta di lapangan. Bagaimana agar piring-piring itu dapat dibawa dengan aman ke lokasi pesta yang tidak memungkinkan dijangkau mobil? Ini adalah masalah. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Makanya namanya rekayasa, direkayasa supaya tujuannya tercapai, supaya pekerjaannya lebih mudah. Membuat alat ya, dibuatlah alat ya, ini nama alat ini kan produk rekayasanya manusia supaya dia itu tidak capek, dia itu bekerjanya lebih mudah gitu ya, makanya namanya ilmu rekayasa. Ya, oke. Setelah ada masalah, kemudian kita mencari ide dan solusi. Mencari ide dan solusi dapat dilakukan melalui curah pendapat atau istilahnya adalah brainstorming ya, yang dilakukan dalam kelompok. Ya, jadi brainstorming ini adalah setiap anggota kelompok membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Jadi dibiarkan idenya, dibebaskan, kira-kira dibuat seperti apa dari permasalahan-permasalahan tersebut ya. Kalau misalnya kita bekerja dalam kelompok tersebut dibebaskan, nggak usah dikasih, pokoknya bebas, kamu coba idenya seperti apa, dikasih kesempatan. Ini namanya brainstorming ya, curah pendapat ya. Ini ada yang bentuk gambar seperti ini ya. Ya, oke. Kemudian rasionalisasi. Nah, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan pertimbangan-pertimbangan teknis, diantaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut, apakah bahan dan teknik yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produk yang ada saat ini, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar bisa digunakan oleh manusia, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Jadi realita kita berusaha seril mungkin, kira-kira produk yang akan dibuat itu apakah jadi memasukkan berbagai macam pertimbangan ya, apakah bahan bakunya itu mudah didapatkan untuk membuat produk tersebut, kemudian apakah produk tersebut itu sudah ada ya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, mudah apa sulit, apakah produk tersebut malah membuat repot dan seterusnya. Jadi pertanyaan realitanya itu seperti apa ya. Jadi ini berusaha apa, seril mungkin, berpikir serealita mungkin ya. Oke, jadi kasus tadi ini kalau secara rasionalisasi dibuat desain senyata mungkin ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sketsa atau gambar atau desain ide membawa peralatan makanan setelah pengembangan secara rasional ya. Ini seperti ini, lalu dibuat desain seperti ini, kira-kira udah cocok atau belum.
kemudian kalau membawanya, bagaimana teknik membawanya, ada yang idenya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi sebagai calon seorang wirausahawan, kita jangan istilahnya ragu-ragu menyampaikan suatu ide, menyampaikan suatu pendapat. Jangan malu, coba torehkan ide-ide kalian. Siapa tahu ide-ide kalian itu adalah ide yang terbaik. Nggak usah ragu, nggak usah malu. Makanya namanya wirausahawan ya. Wira berasal dari kata wira, itu pemberani. Jadi orang-orang yang berani mengeluarkan ide, berani mengambil peluang ya. Nah, kalau yang nggak berani ya nggak akan bisa mengeluarkan ide-idenya ya. Ya, ini juga ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Nanti kita sambung lagi video-video penjelasan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.